Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kita telah diberikan kesehatan untuk belajar hari ini. Anak-anak, hari ini siapa yang datang paling awal? Rafiq. Iya, Mas Rafiq pimpin doa. Yuk. Langsung ya. Ayo Nak Rafiq pimpin doa teman-teman. Semoga dengan berdoa, kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ayo kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak semuanya berdiri. Bagus, silakan duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini, rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara akan terus bertambah. Amin. Nah, coba anak-anak tengok teman di kanan dan kiri kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti kita telah diberikan kesehatan untuk belajar hari ini. Coba semuanya cek kerapian. Coba bajunya sudah dirapikan semua? Sudah dimasukkan semua? Sudah. Coba Bu tanya, anak-anak di sini siapa yang pernah berbelanja di pasar? Oh iya, hampir semuanya sudah pernah berbelanja di pasar. Coba apa yang kalian tanyakan saat berbelanja di pasar? Contohnya bagaimana pertanyaannya? Mbak. Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Berapa harga 1 kilogram jeruk? Itu contohnya. Itu merupakan contoh kalimat tanya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anak mencermati teks bacaan pada slide PowerPoint, anak-anak dapat membuat 6 pertanyaan terkait kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah anak-anak melaksanakan diskusi kelompok, anak-anak dapat menyajikan peta pikiran terkait pertanyaan berdasarkan bacaan yang telah kalian baca dengan percaya diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga,
perubahan ekosistem terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyajikan diagram tentang jaring-jaring makanan dengan percaya diri. Jadi, cakupan materi kita hari ini yang pertama itu adalah kata tanya. Kata tanya terkait apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, penyebab dan akibat yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan ekosistem. Kemudian kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak mengamati video pembelajaran yang guru sajikan. Kemudian anak-anak mencermati slide PowerPoint yang guru sajikan. Kemudian anak-anak berdiskusi secara kelompok, dan yang terakhir anak-anak mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sekarang bukunya diambil, buku tematik, buku tulis. Nah, anak-anak, Bu Guru punya dua gambar. Anak-anak perhatikan PowerPoint di depan. Yang pertama, ada gambar apa ini? Orang sedang menebang pohon. Kemudian yang kedua, ada gambar apa ini? Anak membuang sampah. Iya, anak membuang sampah di sungai. Sekarang Bu Guru tanya, apakah anak-anak pernah menjumpai kegiatan ini di lingkungan sekitar? Coba kalau pernah, apa akibat yang akan ditimbulkan apabila kegiatan ini terus berlangsung? Banjir. Apa lagi? Iya, hewan-hewan air akan mati. Kemudian hewan akan kehilangan tempat tinggal. Jadi kita akan membahas tentang pengaruh dan akibat yang ditimbulkan apabila ada satu masalah yang ditimbulkan dan akan menyebabkan masalah yang lain. Sekarang Bu Guru punya teks bacaan. Judulnya itu perubahan dalam jaring-jaring makanan. Paragraf 1 Bu Guru yang membacakan. Kemudian paragraf 2 dan 3 nanti kalian bergantian untuk membacakan. Sekarang kita cermati teks bacaan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi. Misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah.
ya? Coba dibacakan. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari kehidupan di dalam yang terdekat. Tidak akan memberikan kemajuan yang berarti. Hal ini menyebabkan perubahan-perubahan tersebut berlaku lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak sampai terdekat akan mengganggu jaring-jaring makanan, bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global. Biasanya mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan jaring-jaring makanan. Iya, bagus. Kita telah membaca bacaan perubahan dalam jaring-jaring makanan dari paragraf 1 sampai paragraf 3. Coba sekarang kalian temukan informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Mas Habib tanya ya, dulu bagaimana cara menemukan informasi penting? Dulu bagaimana cara menemukan informasi penting? Ya. Guru, bagaimana cara menyampaikan informasi penting? Oh iya, Mas Habib tanya bagaimana cara menentukan informasi penting. Ya Mas, teman-teman di sini adakah yang bisa menjawab bagaimana cara menentukan informasi pentingnya? Ya, sekarang kita akan bahas cara menemukan informasi penting. Yang pertama, anak-anak membaca setiap paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua, memahami makna setiap kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang keempat, menandai kalimat yang dianggap sebagai kunci. Dan yang kelima, mencatat informasi penting. Sekarang, dari paragraf yang sudah kalian baca, kita masuk dulu paragraf yang ke-1. Kira-kira apa saja informasi penting yang terdapat dalam paragraf 1? Informasi pentingnya apa? Tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Iya, bagus. Ternyata informasi penting yang pertama itu adalah tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Informasi penting yang kedua apa? Penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi karena jumlah tanaman padi meningkat. Iya, penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi karena jumlah tanaman jadi padi meningkat. Informasi penting yang ketiga dari paragraf 1 apa? Jumlah ular sawah dapat meningkat karena meningkatnya jumlah hewan. Iya, bagus. Ternyata kalian sudah bisa menemukan informasi penting dari paragraf 1. Sekarang coba kita akan buat pertanyaan berdasarkan informasi penting yang sudah kita cari. Yang pertama, informasi pentingnya itu tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Kira-kira pertanyaan untuk informasi penting yang ke-1 apa? Bagaimana tumbuhan dapat tumbuh subur? Coba kira-kira apa? Kapan tumbuhan? Iya, bagus. Kapan tumbuhan dapat tumbuh subur? Ternyata yang pertama jawabannya tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Kemudian yang kedua jawabannya itu penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi karena jumlah tanaman padi meningkat. Berarti pertanyaannya apa? Penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi. Iya, pertanyaannya itu apa? Apa penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi? Terakhir, jumlah ular sawah dapat meningkat karena meningkatnya jumlah tikus sawah. Berarti pertanyaannya apa? Mengapa jumlah ular sawah meningkat? Iya, bagus. Mengapa jumlah ular sawah dapat meningkat? Jawabannya karena meningkatnya jumlah
Coba apa yang kalian dapatkan? Kata tanya. Ya, kata tanya itu apa? Katanya digunakan untuk membuat kalimat tanya. iya, kata tanya itu kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Kemudian apa lagi yang kalian dapatkan? Kalimat tanya. Iya, kalimat tanya. Kalimat tanya itu apa? Kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Iya, jadi kalimat tanya itu kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Sekarang, Bu Guru punya sebuah lagu untuk memperdalam pemahaman kalian tentang kata tanya. Sekarang perhatikan lagu. Lagu ini menggunakan nada 1-1 aku sayang ibu. Bisa lagunya? Bisa. Sekarang coba Bu Guru contohkan dulu ya. Kalian perhatikan dulu. 1, 2, 3. Adik Simba itu kata tanya. Apa, di mana, kapan dan siapa? Mengapa, juga bagaimana? Di akhir kalimat beri tanda tanya. Bisa? Ya, coba sekarang kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Adik Simba itu kata tanya. Apa, di mana, kapan dan siapa? Mengapa, juga bagaimana? Di akhir kalimat beri tanda tanya. Ya, betul. Jadi adik Simba ini merupakan akronim dari A. Apa? Di mana? Ka, kapan? Siapa? M, mengapa? Bagaimana? Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi kata tanya. Mas bisa masuk Mas? Fungsi kata tanya. Yang pertama tentang apa? Bu Guru contohkan ya. Contohkan kalimat pertanyaan apa? Apa yang ada di atas meja? Pulpen. Oh, berarti kata apa ini fungsinya untuk apa? Menunjukkan atau menanyakan benda. Oh, jadi kata apa ini untuk menanyakan benda, untuk menanyakan perbuatan, atau untuk menanyakan permasalahan. Coba di sini ada yang bisa membuat pertanyaan menggunakan kata apa? Saya Bu, apa kabarmu? Gitu aja ya. Saya Bu. Iya, Mbak Winda. Oh iya, bagus. Pertanyaannya, apa kabarmu? Berarti jawabannya apa? Baik. Oh, berarti kata apa untuk menanyakan keadaan. Selanjutnya, kata di mana? Bu Guru contohkan pertanyaannya dulu. Di mana alamat rumahmu? Jawabannya di Kaliori. Berarti kata di mana ini fungsinya untuk menanyakan apa? Alamat, untuk menanyakan tempat, untuk menanyakan tempat. Selanjutnya coba di sini ada yang bisa membuat kalimat di mana? Ya, benar. Iya, di mana alamat rumah Mbak Naya? Kayak gitu ya. Berarti jawabannya alamat rumah Mbak Naya ada di Kaliori. Selanjutnya kata kapan. Bu Guru contohkan dulu ya. Kapan hari ulang tahunmu? Berarti kata kapan ini untuk menanyakan apa? Waktu.
Indonesia? Coba. Iya. Hari Proklamasi Indonesia. Iya, kapan Hari Proklamasi Indonesia? Berarti jawabannya kapan? 17 Agustus. Bagus. Selanjutnya, siapa? Bu Guru contohkan di sini ya. Siapa presiden pertama Indonesia? Jawabannya C.R. Soekarno. Berarti siapa di sini untuk menanyakan apa? Orang. Bagus. Coba. Siapa yang dapat membuat pertanyaan dengan kata siapa? Angkat tangan ya. Siapa nama presiden kita? Angkat tangan. Siapa nama presiden kita? Iya, siapa nama presiden kita? Berarti jawabannya Bapak Joko Widodo. Lanjut, kalimat mengapa. Guru contohkan dulu ya. Mengapa kamu datang terlambat? Kayak gitu. Berarti nanti jawabannya karena. Berarti kata mengapa ini untuk menanyakan apa? Alasan atau sebab. Coba. Ada yang bisa membuat kalimat dengan kata mengapa? Coba. Mengapa kita harus belajar? Iya, mengapa kita harus belajar? Bagus. Jawabannya apa? Agar cita-cita kita dapat tercapai. Bagus. Terakhir, bagaimana? Bu Guru contohkan ya. Bagaimana cara membuat es krim? Berarti kata bagaimana ini untuk menanyakan apa? Iya, untuk menanyakan cara atau menanyakan proses. Coba di sini ada yang bisa membuat pertanyaan atau kalimat tanya menggunakan kata bagaimana? Iya, Mbak. Bagaimana cara membuat kue? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara membuat kue? Berarti kalian sudah bisa membuat 6 pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, Bu Guru di sini punya contoh peta pikiran. Jadi di sini ada contoh teks bacaan. Kemudian di sini kapan, di mana, apa, bagaimana, mengapa, dan siapa. Selanjutnya, cara membuat peta pikiran berdasarkan informasi penting. Yang pertama, bacalah teks dengan sama. Yang kedua, pilihlah kata tanya yang sesuai dengan isi teks. Yang ketiga, temukan hal-hal penting yang dibahas dalam teks tersebut. Yang keempat, susunlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tersebut. Sekarang kita akan berdiskusi. Bu Guru akan bagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Kita hitung 1 sampai 3. Setelah itu diulangi lagi 1 sampai 3. Paham? Coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Paham ya? Kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Mulai. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Ini. Ya, kelompok 2? Ya, kelompok 3? Iya. Jadi sudah ada 3 kelompok. Selanjutnya, guru akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Satu kelompok mendapat 1 LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan yang pertama, kalian tulis dulu nama kalian di sini. Yuk ditulis namanya.
membaca. Selanjutnya, tujuan dari diskusi kelompok kita adalah menyajikan peta pikiran terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian alat bahannya disiapkan. Langkah kerja, siapkan alat bahan yang diperlukan. Kemudian perhatikan contoh peta pikiran yang dibagikan guru. Kemudian bacalah teks bacaan berikut ini. Judulnya itu Tari Suling Dewa. Selanjutnya guntinglah kata-katanya di bawah ini sesuai dengan garis. Selanjutnya kalian buat kalimat tanya sesuai dengan bacaan. Terakhir kalian menempelkan potongan kata-katanya yang sudah digunting menjadi peta pikiran. Paham? Yuk, sekarang kalian mulai bekerja. Hati-hati dalam menggunakan gunting karena benda tajam. Yuk, coba. Lanjutnya. Gimana asal daerah Tari Suling Dewa?
berdiskusi untuk membuat peta pikiran menggunakan pertanyaan adik Simba berdasarkan teks bacaan Tari Suling Dewa. Kata tanya apa untuk menanyakan? Benda. Kata tanya siapa untuk menanyakan? Orang. Kata tanya di mana menanyakan? Tempat. Kata tanya kapan menanyakan? Waktu. Kata tanya mengapa untuk menanyakan? Sebab. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan? Bagus. Nah, di sini Bu Guru sudah nilai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah Bu Guru nilai berdasarkan penilaian Bu Guru. Ada satu kelompok yang paling bagus. Kira-kira kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok berapa coba? Ya, ternyata kelompok yang paling bagus dan nilainya paling tinggi adalah kelompok 3. Di sini Bu Guru punya gantungan kunci. Akan Bu Guru kasih kalian satu-satu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok yang lain jangan putus asa karena kita akan melakukan diskusi di pembelajaran selanjutnya. Coba sekarang semuanya tepuk semangat. Bagus sekali. Sekarang Bu Guru lanjutkan lagi ke pembelajarannya. Perubahan itu terjadi di sekeliling kita. Setiap perubahan yang akan terjadi mempengaruhi komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Apa saja akibat perubahan tersebut? Sekarang kita amati video pembelajaran ini. Kalian amati. Assalamualaikum, halo sahabat pintar di seluruh Nusantara. Semoga sehat dan bersemangat. Sahabat pintar, pada video kali ini kita akan mengulas pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem dan diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi. Sahabat pintar, tahukah kalian bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Sahabat pintar, keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan di antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sebagaimana yang kita ketahui, terdapat dua faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Sekarang, mari kita lihat contoh kegiatan manusia yang menjadi penyebab perubahan keseimbangan ekosistem pada kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat, menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama juga dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Nah, kalian sudah mengamati video pembelajaran yang sudah Bu Guru sajikan di slide PowerPoint ini. Dari video yang sudah kalian dapatkan, apa yang kalian temukan dalam video? Rantai makanan. Kira-kira ada yang tahu apa itu rantai makanan? Di sini ada rumput, ada tikus, ada ulat, elang, dan jamur. Berarti rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah
dekade, berarti populasi tikus akan meningkat. Kemudian populasi elang gimana? Populasi elang akan menurun. Kenapa menurun? Karena sumber makanannya elang ini kan ulat. Dan ulat ini mati, berarti elang kekurangan makanan. Nah, tadi rantai makanan. Sekarang jaring-jaring makanan. Ada yang tahu bedanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Kalau rantai makanan itu kan dalam satu alur, satu proses, makan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan ini itu terjadi banyak proses. Ya, kalau tadi kan satu alur, satu proses. Kalau ini banyak proses. Padi dimakan oleh ulat, oleh belalang, oleh tikus. Pohon dimakan oleh ulat, oleh belalang, oleh ayam. Tikus dimakan oleh ular gitu. Ayam dimakan oleh ular dan elang. Kemudian katak dimakan oleh ular dan elang. Jadi jaring-jaring makanan itu apa?
ekosistem yang ada di sawah. Penyebab perubahan ekosistem apa? Perburuan ular untuk bahan kerajinan. Contohnya tas, sepatu, sabuk gitu. Kemudian deskripsinya apa? Perburuan ular untuk bahan kerajinan mempengaruhi jaring-jaring makanan ekosistem sawah. Perburuan ular menyebabkan hilangnya predator alami tikus, sehingga populasi tikus akan meningkat. Meningkatnya populasi tikus tentu akan berdampak pada menurunnya populasi padi karena habis dimakan oleh tikus. Jadi ular kan diburu, berarti tikusnya itu meningkat. Karena tikusnya meningkat, maka padinya itu akan habis dimakan oleh tikus. Dengan hilangnya ular, populasi elang juga akan menurun karena kekurangan sumber makanan. Betul. Selanjutnya, ayo kita akan berdiskusi secara kelompok lagi. Kalian buka LKPD yang kedua. LKPD yang kedua menyajikan diagram tentang akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem dalam jaring-jaring makanan. Tujuannya kita akan menyajikan gambar, alat bahannya kita siapkan, kemudian langkah kerja, siapkan alat bahan, perhatikan contoh diagram jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiga, perhatikan contoh perubahan musim bencana atau kegiatan manusia. Di sini kalian baca deskripsinya. Dan yang terakhir, guntinglah gambar-gambar hewan berikut sesuai dengan garis. Lalu kalian tempelkan gambar itu pada kolom berikut. Paham? Yuk, sekarang kalian bekerja secara kelompok. Kumpul dulu, kumpul dulu, kumpul dulu, Mbak. Kumpul dulu. Nanti guru kasih gambarnya. Yuk, kumpul dulu. Langsung digunting ya. Langsung digunting ya. Langsung digunting ya. Boleh. Mbak, bekerja dulu. Iya. Ayo kalian bekerja. Tunggu, Mbak. Tunggu. Yuk, langsung ya.
6 ya?